Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ya teman-teman di podcast Tata Loka yang dipersembahkan oleh penerbit Detak Pustaka. Tentunya nih tetap bersama dengan saya, Ayu Novitasari, atau teman-teman bisa panggil dengan Ayunosa ya teman-teman. Nah, di podcast kali ini kita akan berbincang seru yang mana ini mungkin menghadirkan percakapan baru atau topik baru di episode kali ini teman-teman. Nah, teman-teman di sini tuh pernah nggak ya merasa kalau seolah-olah hidup ini tuh dijalani oleh banyak versi di dalam diri kita gitu. Versi yang kuat di depan orang lain, versi yang rapi di ruang publik, dan versi yang diam-diam kita sembunyikan bahkan dari diri kita sendiri. Nah, ada seorang tokoh nih ya namanya Carl Jung percaya bahwa hidup manusia itu bukan sekedar tentang menjadi sukses atau diterima, tapi tentang perjalanan menuju self atau diri yang utuh gitu. Jadi dalam perjalanan itu kita akan bertemu dengan ingatan yang eh, kita kira itu sudah lupa ya teman-teman. Topeng yang setiap hari kita pakai, bayangan yang kita tekan, atau sosok-sosok batin yang diam-diam membentuk cara kita mencintai dan memahami dunia. Nah, di episode kali ini teman-teman kita akan berbincang bersama seorang penulis Derak Pustaka tentunya untuk menyelami bagaimana ketidaksadaran personal dan kolektif bekerja dalam hidup kita. Dan mungkin tanpa kita sadari sedang mengarahkan kita pulang pada diri kita sendiri. Kita sapa dulu nih teman-teman, teman ngobrol Nosa pada episode kali ini. Halo Kak Bastian. Halo Kak Nosa. Iya, gimana nih Kak kabarnya? Spektakuler, menarik, sehat. Oke, Mbak Rosa gimana? Alhamdulillah sehat ya Kak Bastian. Mungkin Kak Bastian memperkenalkan diri nih biar teman-teman pendengar podcast kita bisa tahu siapa sih sebenarnya Kak Bastian. Uh, Bastian Levin lahir 3 dekade silam di kota yang sering dibilang kota bunga, atau nggak mbaknya di mana? Kota kembang. Cuman sekarang macet banget dan ya begitulah latar belakang saya sebetulnya saya sarjana hukum ya mbak ya. Uh, Ketertarikan saya terhadap psikologi itu sebetulnya sudah cukup lama, tapi ya belum terjun terjun langsung ke dunianya. Tapi ketika 2 tahun ke belakang, saya coba lebih sering baca lagi, ternyata malah ya sudah saya masuk ke kuliah lagi akhirnya. Kuliah dan jurusannya psikologi dan ya sudah bertemu dengan teori Kalium salah satunya itu sih Mbak. Oke, nih berhubung kita berbicara tentang perjalanan menuju self atau jati diri ya Kak Bastian dari perspektif Carl Jung yang akan kita bahas pada episode kali ini. Kalau menurut Kak Bastian nih, nah ini prolognya ya. Kita buka dengan kapan nih sebenarnya Kak Bastian itu pertama kali merasakan bahwa manusia itu tidak sepenuhnya sadar tentang dirinya sendiri Kak Bastian. Kesadaran itu kompleks ya kalau menurut Kalium ya. Ada dia kita bilang bahwa ego, ada ego. Nggak, kalau kita mau pakai teorinya Carl Jung, sebenarnya Carl Jung ini kan psikoanalisis sebelumnya itu hubungannya dekat sekali dengan Sigmund Freud. Mungkin Mbak Nosa pernah dengar nggak Sigmund Freud? Nah itu sempat jadi mentornya langsung Sigmund Freud itu. Cuman berjalannya waktu, ternyata Jung ini banyak tidak sepakat dengan Freud sehingga teori-teorinya juga lebih dalam dan di beberapa aspek seperti kalau Freud yang kita kenal ini adalah dibilang cukup ateis ya, tapi kalau Jung sendiri ini psikolog yang sangat percaya dengan agama. Bahkan pernah ada suatu wawancara dibilang, uh, Jung, kamu percaya dengan Tuhan atau tidak? Di saat dunia psikologi saat itu ya terbagi banyaknya yang tidak percaya dengan Tuhan. Bahkan Jung bilang, saya tidak hanya percaya tapi saya tahu bahwa ada Tuhan. Saya melihat di situ bahwa kata tahu dengan percaya itu sangat beda ya. Jung bilang bahwa tahu berarti dia sudah mengenal itu Tuhan dibandingkan dengan percaya. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Nosa tadi, kapan sih kita merasa tidak sadar gitu ya? Saya berani bertaruh ya bahwa jarang sekali sih nggak sih bahwa kita tuh sekarang sadar gitu. Sadar sebagai apa, sebagai menyadari tahu apa diri kita saja, mungkin nggak banyak ya dari kita yang menyadari itu Mbak, karena di era digital sekarang. Gitu Mbak Nusa. Kalau spesifiknya kapan, kapan, saya masih nyari loh kapan ya saya sadar itu. Betul. Ini kita ataupun pendengar podcast pastinya akan bertanya-tanya pada diri sendiri ya Kak Bastian ya.
Kalau di levelnya Freud itu kan ada yang kita kenal ada id, ego dan super ego. Nah, kalau si itu kan masuknya ke ranahnya personal unconsciousness. Nah, sedangkan Jung ini membaginya lagi menjadi ada personal unconsciousness itu terdiri dari uh, ego. Ego itu kayak jiwa sadar kita. Ini kita sadar kita sedang melakukan kegiatan yang dikenal dengan podcast atau sedang menulis, itu jiwa ego kita. Tapi ada yang lebih dalam dari itu namanya collective unconsciousness. Itu ada yang latar belakangi dari latar belakang kita, bisa ibu kita, nenek kita dulu itu terbawa terhadap kita sampai dengan saat ini. Gitu Mbak Nusa. Oke, nah, sebagai seorang penulis nih ya Kak Bastian, apakah Kak Bastian ini percaya bahwa tulisan itu seringkali terlahir dari sesuatu yang tidak sepenuhnya kita sadari? Ini yang menarik ya Mbak ya. Saya tuh kemarin kan sempat diskusi dengan dosen saya tuh, dosen di kampus sekarang, namanya Arlo. Kebetulan dia pun penulis ya, sangat sastra banget. Nah, saya baru sadar bahwa dia bilang bahwa menulis itu adalah kejujuran emosional. Itu saya ngena banget ya saat itu. Ya bisa jadi dan terasa ya Mbak. Ternyata hmm, sebelum saat saya menulis Agape itu ada fase-fase di mana ketika saya sedang emosi atau ketika saya sedang senang itu malah tulisannya enak menurut saya itu enak banget gitu saya menuliskan yang dibandingkan dengan flare gitu. Saya pernah ada fase di mana waktu-waktu di mana ya hidup sedang baik-baik saja kasarnya gitu ya. Eh, terus saya mau melanjutkan itu kok agak kok nggak nemu apa-apa ya gitu dibandingkan saya sedang ada masalah atau masalah di kantor kah atau masalah dengan pasangan kah atau apa itu malah lancar nulisnya jadi itu sih. Oke, nah apakah mengenal diri sendiri itu menurut Kak Bastian adalah proses yang menenangkan atau justru menakutkan Kak? Ini kayaknya jadi dua belah mata pisau nggak ya Mbak? Kalau kita misalkan setengah-setengah ya bisa jadi kita malah menakutkan ya. Tapi kalau misalkan kita bisa lebih jauh lebih dalam itu sangat menenangkan. Mungkin yang jadi masalah adalah gini, kita itu terjebaknya cara mengenalnya itu malah keluar nggak dibandingkan dengan ke dalam kita mencoba mengenal diri kita tapi melalui cerminan orang lain itu nggak ya yang hari ini terjadi ya kayak misalkan standar hari ini tuh yang sering dilupakan adalah standar media sosial kayak TikTok kah atau Instagram kan harusnya seperti ini seperti itu ya itu yang malah sebetulnya jadi meresahkan ya kok kita nggak bisa seperti itu tapi semakin kita mengenal diri kitanya harusnya tariknya ke dalam diri kita gitu loh ada apa sih di dalam diri kita maka ya harusnya kalau kita bisa lebih dalam itu lebih menenangkan karena hati kita atau diri kita kan tidak ada yang tahu selain diri kita sendiri gitu Mbak cuman memang ada paradoks di sana gitu kayak saya pakai istilah apa ya ada radikal ya Eh, kalau kita misalkan ada oke kita kita mau belajar belajar dengan banyak banyak membaca supaya ingin tahu gitu. Tapi di situ juga ketika kita makin banyak membaca, kita malah merasa seperti tidak tahu kan. Ya itu maksudnya. Bingung ya? Sama sih saya bingung. Nah, tadi kan sempat disinggung nih Kak Bastian tentang bagaimana kita melihat secara dalam gitu ke diri kita sendiri. Itu berarti proses individuasi kan? Benar Ya, begitu Kak Bastian? kalau Oke. ini Nah, karena temanya itu kalium ya. Jadi kalium itu menarik deh. Dia itu karena kalau Freud kan kita tahu ada dia soft di id, ego, super ego. Nah, kalau Jung membaginya lagi lebih dalam yaitu collective unconsciousness. Itu di collective unconsciousness itu dia ada persona, ada shadow, ada anima animus, ada anima animus, terus ada self. Nanti ada dibagi lagi beberapa seperti karakter hero. Nah ini menarik nih. Persona itu tuh sesuatu yang ya, seperti ini saya lagi ngobrol dengan Mbak Nusa, maka persona yang saya tampilkan adalah persona seorang penulis atau uh, karena bahasa persona itu diambil dari bahasa Latin yang artinya topeng. Jadi setiap orang tuh ya memang harus punya topengnya setiap situasi. Ketika saya berbicara dengan orang tua saya, maka ya saya harus menggunakan topeng sebagai anak. Atau ketika saya berbicara kepada anak saya, maka saya harus menggunakan persona sebagai ayah. Gak mungkin juga kan terbalik-balik.
Atau misalkan saya kasih contoh apa ya? Katakan saya seorang polisi misalkan. Kita bahas persona dulu ya. Katakan misalkan saya seorang polisi. Uh, karena saya seorang polisi, maka tapi ketika sedang dalam antrian ya tetap saja saya harus menjadi seorang warga sipil yang taat kepada peraturan kan. Tapi ketika saya sedang bertugas, maka saya menggunakan persona saya sebagai polisi, gitu persona. Nah, sedangkan shadow itu sesuatu yang biasanya kita akan sifat buruk kita, gitu. Sifat buruk kita apa ya bisa Sisi eh, gelap. sisi gelap betul. Kalau di Freud itu maksudnya defense mekanisme ya. Jadi seolah-olah kita misalkan gini, sering itu kan bisa kadangnya sering tidak kita sadari gitu loh mbak. Eh, Misalkan kita melakukan sesuatu keburukan, lalu si B menuduh kita, tapi secara tidak sadar kita suka menuduh dia balik kan. Enggak bukan gue, tapi sebenarnya lu. Nah itu tuh sesuatu yang sebenarnya tidak kita sadari. Nah kalau di Kalium ini menarik. Jadi kita itu harus mengetahui persona kita itu sebagai apa dan bagaimana, dan mampu mampu apa istilahnya, mampu berkenalan dengan baik dengan si shadow itu. Jadi kita mampu berdamai dengan baik dengan shadow. Uh, Kalau ini bisa kita bicara defense mekanisme ya, sesuatu yang ketika kita sedang dalam terpojok, kita mengeluarkan itu tanpa disadari. Kalau sebagai contoh, memang bisa dilatih. Kalau contohnya di teorinya Freud itu ada sublimasi kalau nggak salah ya. Sublimasi itu, saya contoh apa ya? Sublimasi itu kayak misalkan paus. Paus itu kan ketika ya setiap manusia pasti memiliki hasrat ya apapun itu. Ya untuk menyalurkan hasratnya mengalihkan itu kepada kegiatan-kegiatan membantu umat seperti itu, atau kalangan-kalangan ustadz atau sufi yang ketika memang ada hasrat itu mereka melakukan kebaikan. Itu tuh defense mekanismenya, berarti dia sudah berdamai dengan defense mekanisme itu. Nah, lalu ada anima animus ya. Anima animus itu saya sebagai pria, maka ada sisi feminimnya, dan Mbak Nusa sebagai wanita pasti ada sisi maskulinnya. Sebagai contoh, uh, mungkin Mbak Nusa berkendara mampu dengan sendiri kan, menggunakan sepeda motor atau mobil. Nah itu tuh ternyata kalau pakai perspektifnya Jung ini nih, itu tuh berarti sisi maskulinitasnya yang sedang bekerja sama dengan Mbak Nusa. Atau saya sebagai laki-laki, tapi saya ternyata suka sekali dengan kegiatan misalkan membersihkan rumah, sedangkan paradigma atau stereotip di luar yang membersihkan rumah biasanya wanita ya. Nah itu tuh berarti sisi feminis saya yang sedang bekerja. Nah yang menarik adalah si anima animus ini diturunkan oleh generasi kita sebelumnya. Kayak dan saya tuh pernah baca, saya dengar atau baca gitu. Jadi saya lupa deh. Jadi dulu itu misalkan kakek saya suka suka terhadap seseorang, lalu patah hati ke orang tersebut gitu ya. Nah itu tuh mempengaruhi psikologi si kakeknya, sehingga sampai turunan-turunannya itu burung gitu, jadi tukang galau gitu kasarnya. Nah ini juga berpengaruh terhadap misalkan ya mbak, kalau dulu itu seseorang, kalau sekarang kan apa ya, role model orang itu sukanya kan beda-beda ya. Dulu itu orang melihatnya mungkin tahun-tahun 2000-an awal, laki-laki sukanya cewek-cewek India nggak sih? Ya betul. Karena kan Bollywood kan gitu ya. Terus cewek-cewek juga sukanya tipe-tipe yang kayak Sarukan, kayak Aman kan gitu. Iya Nah, lagi. bener kan? Nah, berjalannya waktu, ternyata itu digantikan oleh sekarang sempat ke Mandarin, FC, oh, sorry ya, ketahuan banget umur gue lagi. Terus terus sekarang masuk lagi ke Korea. Nah, itu tuh mempengaruhi sekali si animus kita yang bekerja saat itu loh, Mbak. Itulah, itu tadi apa lagi ya? Hmm, Self ya. Nah, sedangkan self itu prosesnya gabungan dari seluruhnya, gabungan dari kita sudah mampu bersahabat dengan shadow, mampu mengenali persona diri kita itu apa, dan memahami anima animus kita apa, maka kita akan, kalau di buku yang ini nih mbak, bisa dengan bukunya Atleton ya, Kalium ini, nah itu proses ketika seseorang sudah mengenal dirinya sendiri sebagai mandala, dia banyak pakai mandala atau self, memang itu berjalannya sepanjang sepanjang waktu gitu. Ya. Terus saya jadi ceramah Oke. ya, maaf ya.
Oh, gak enak banget Kak Bastian. Ini berasa kita dapat kuliah umum gratis. Jadi pemahaman-pemahaman dari sudut pandang Kalium ini bisa apa ya? Bisa menarik kritis dari diri kita sendiri untuk lebih berpikir, oh ternyata ada ya sisi lain seperti ini, terus pandangannya seperti ini kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut nih Kak Bastian, ini ada informasi yang akan Nosa berikan ke teman-teman pendengar dan yang setia melihat podcast Katalokan ya, Kak Bastian. Jadi kita akan ada iklan sebentar nih Kak Bastian untuk Oke. informasi ke teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita lanjut ya, kita lanjut ngobrol dengan Kak Bastian dengan segala ilmunya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan dan tetap di episode kali ini. Oke teman-teman silakan menonton. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke teman-teman, kembali lagi ya di podcast Kataloka. Tentunya masih bersama dengan saya Ayunosa dan pembicara kita di episode kali ini yaitu Kak Bastian Levin. Nah kita lanjut ngobrol nih ya Kak Bastian. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Bastian tadi tuh ya, ada nih pertanyaan muncul di otaknya Nosa nih ya Kak Bastian. Kalium ini kan mengatakan bahwa hidup manusia itu bergerak menuju self gitu ya. Nah, Nah, apa yang dimaksud dengan Jung dengan self tersebut dan kenapa ini berbeda dari ego, Kak Bastian? Hmm, ya, jadi kalau self itu kan tadi sudah sempat disinggung mengenai proses akhir tujuan kita ya, maksudnya kita mengenal diri kita yang sudah berkenalan dengan mengenal persona kita, sudah bersahabat dengan shadow, sudah tahu anima animus kita dan lain sebagainya. Nah, kalau ego dalam itu jiwa-jiwa sadar yang ngebentuk kita seperti persepsi, ingatan-ingatan, dan pikiran-pikiran sadar kita gitu loh Mbak. Itu melahirkan semacam identitas sama kontinuitas kita yang penting ada kesadaran dalam kesadaran kita saat ini. Sedangkan self itu keutuhan jiwa kita. Kalau pakai bahasa psikologis itu apa ya saya lupa lah. Pokoknya tentang ketika kita sudah sangat mengenal diri kita gitu loh Mbak. Bahasa ngetrennya zaman sekarang gitu apa ya saya sering suka dengar tuh gitu. Eh, kalau kalau ego itu yang kita sadari saat ini loh Mbak. Saat ini kita self aware ya, self aware. Nah itu self itu lebih ke sana. Tapi itu sudah berkesatuan dengan banyak macam-macam sisi dari sisi gelap kita. Nah, ada yang dalam proses kolektif unconsciousness-nya kali ini, Mbak, Kak Nosa, ada kita sering dengar apa ya namanya archetype ya kalau Jung itu bilang archetype jadi archetype itu Iya, sesuatu yang archetype ini sesuatu yang dibentuk oleh dari pendahulu-pendahulu kita terus jadi sesuatu yang di imajinari saat kita tuh merasa sadar bahwa ketika kita melihat sesuatu oh itu adalah pasti itu saya contoh gini misalkan ya mungkin orang dulu itu melihat matahari menilai matahari itu sesuatu yang menghangatkan sesuatu yang super power mungkin gitu ya selalu memberikan kehidupan sehingga dari generasi ke generasi selanjutnya oh iya ini matahari akhirnya dijadikan dewa terus turun ke generasi selanjutnya adalah penyembahan terhadap dewa matahari itu tuh archetype kalau mungkin bisa agak bingung ya saya kok bingung ya atau misalkan gini nih kalau misalnya Mbak pernah dengar nggak kalau ke Pelabuhan Ratu itu identik dengan baju hijau jangan pakai iya, baju hijau. Nah, jangan pakai mirip hijau. itu, nah itu tuh mirip-mirip kayak gitu tuh, itu archetype yang dibentuk ribuan tahun, akhirnya terbawa hingga sampai saat hari ini. Itu kita mengetahui itu, lalu ada namanya kalau di bukunya itu ada Great Old Man. Nah, Great Old Man itu digambarinnya tuh sesuatu yang mungkin ada ya di dalam diri kita, misalkan ya kalau bahasa sekarang sih ada sisi kita yang baik, sisi kita yang buruk.
Nah, si great old man ini yang membantu kita dalam proses menuju self yang baik. Itu menarik loh teori-teorinya Carl Jung. Karena makanya namanya psikologi analitik ya. Iya, betul. Nah, apakah ini yang sudah disampaikan oleh Kak Bastian barusan ini, apakah ini yang membuat cerita-cerita dari budaya berbeda bisa terasa mirip secara emosional, Kak Bastian? Tepat, tepat banget. Ternyata bahkan di beberapa kepercayaan dahulu kan suka ada mirip juga yang oh ternyata jika ini digeser di tradisi yang ini mirip juga ya sama tradisi yang satunya. Nah, ternyata itu memang sudah diturunkan dari turun-temurun seperti itu Mbak. Nah, kalau perbedaan ego dan self itu di situ. Jadi kita sudah mengenal apa saja aspek-aspeknya yang yang menuju ke prosesnya namanya individuasi ya. Proses itu sehingga kita mencapai keutuhan self itu. Kalau ego Oke. itu sebenarnya di dasarnya aja lah gitu. Kita identitas kita siapa, nama kita siapa. Nah, itu sih. Oke. Nah, kita menarik lagi kepada kehidupan yang sekarang kita jalani ya, Kak Bastian ya. Nah, di tengah tuntutan sosial media nih ya, apakah proses individuasi itu semakin sulit menurutnya, Kak Bastian? Hmm, ada satu yang kelewat ya. Semakin sulit atau tidak karena ternyata si proses individuasi ini nanti ada dua lagi yaitu progresi dan regresi. Nah, si progresi ini bagaimana ketika kita menuju si self-nya itu sedang adem ayem aja atau ternyata lancar-lancar saja gitu ya. Nah, kalau regresi itu di mana ketika kita istilahnya sedang stuck atau karena ada masalah kita mundur dulu ke belakang. Nah, itu tuh proses regresi. Jika dikaitkan dengan di maraknya di media apa era digital, media sosial tadi Mbak Nosa yang bilang ya, itu sulit atau tidak sebetulnya kembali ke diri kita sendiri ya Mbak ya, bagaimana kita menyikapinya. Karena seringkali ya Mbak, saya berpikir apalagi di era AI ini ya, era AI ini seolah-olah ada persinggungan yang di sisi ini lu jangan terus pakai AI. Tapi di sisi yang lain kita juga sulit sekali menolak ilmu pengetahuan kan atau teknologi apalagi itu ya. Cuma kaitannya kalau dibilang sulit atau tidak ya kembali ke diri kita sendiri Mbak. Cuman kalau kita terlalu terfokus ke media sosial ya kemungkinan kita nggak akan ketemu sih siapa diri kita Mbak. Karena terlalu banyak distraksi ya Mbak. Kita semacam di-create oleh algoritma. Apa yang Oke, kita ya. inginkan juga dibuat sama media sosial itu ya. Oke, ya, betul sekali sih, Kak Bastian. Nah, sebagai seorang penulis ya, Kak Bastian, bagaimana teori Jung ini mengubah cara Kak Bastian melihat manusia dan karya sastra nih? Melihat manusia gimana ya saya kalau melihat karya sastra itu kan abstrak ya mbak, karya sastra itu sebetulnya hanya bisa dinikmati masing-masing orang, setiap orang punya penilaian sastra yang berbeda ya, bisa jadi karya sastra itu kan tidak ternilai pada akhirnya mbak. Iya, eh, kalau pelukis terkenal ngegambar tulang ikan aja, wah karya sastra tinggi gitu. Kalau saya ngegambar tulang ikan, apaan ini? Kayak gitu ya. Maka kayu ini membuat saya menilai karya sastra jauh lebih dalam ya. Cuman memang sejujurnya ketika saya melihat manusia, apalagi belakangan ini ya, Bang, saya tuh aduh pesimis bang, pesimis banget. Gimana ya? Kok makin kesini kita benar-benar makin kesana nih bang? Uh, saya mau kasih contoh gini deh. Uh, di Sapien ya, itu diceritain bahwa bangsa peradaban dulu, orang purba itu ketika merayakan hasil buruannya, saya sempat merayakan hasil buruannya, itu mereka dengan menari-nari, berjoget-joget. Gitu. Nah, tepat hari ini, kita seperti itu nggak ya Pak? Maksudnya berjoget-joget di depan kamera yang nggak ada urgensinya gitu. Maka saya pesimis itu. Ditambah, yang mana kejadian di Sumatera, kejadian di ya Aceh, Sumatera gitu. Kok bisa ya maksudnya dengan sadar gitu
dia melihat apa ya, alam, merusak alam dengan sadar enak aja gitu. Terus dia dengan apa, itu kan cuma kayu yang, apa bilang, kayu yang tumbang, ranting-ranting yang tumbang gitu ya. Itulah saya melihat manusia tidak menyatu dengan sebagaimana mestinya gitu, bahwa seharusnya manusia melihat kita ini bagian dari alam semesta gitu. Kita ini adalah mikrokosmos, sedangkan alam semesta itu kan makrokosmos. Ketika alam semesta kenapa-kenapa, ya itu tidak lain karena ulah diri kita sih, itu. Betul sekali Kak Bastian. Nah, beralih ke karyanya Kak Bastian sendiri nih ya, yaitu yang pertama yang terbit di Duta Pustaka kan Agape ya Kak Bastian. Selanjutnya apakah ada proyek baru untuk naskah selanjutnya Kak Bastian? Ada. Karena ternyata ya, ini yang menarik ya. Saya kepikiran bahwa diceritain tadi kan bahwa si Jung ini punya beberapa kepribadian di dalam dirinya. Kayaknya menarik banget kalau saya ceritain seseorang yang akhirnya ketemu salah satu, kayak tadi ceritain ada shadow, ada persona, tapi dalam bentuk orang, menuntun si orang tersebut nanti sampai ke self, tapi dalam bentuk cerita gitu sih Mbak. Oke, menarik sekali itu ya. Nanti terbitnya di Duta Pustaka lagi atau gimana Kak Bastian? Pustaka lagi. Cuman nggak Oke, tahu mantap. Nah, proyeknya masih sampai kapan ya, karena saya masih ngerancang-rancang juga dan nyari referensi. oke, sebelum terbit nih proyek selanjutnya, mungkin teman-teman pendengar kita ingin membaca karya Kak Bastian yang pertama ya, yang berjudul Agape. Nah, itu bisa didapatkan di mana sih Kak Bastian? Bisa di websitenya Detak Pustaka, Tokopedia, atau di Shopee. Oke ya teman-teman, jadi teman-teman yang mau baca karya dari Kak Bastian yang judulnya Agape, apa sih sebenarnya yang ada di dalam buku Agape ini gitu. Jadi teman-teman bisa banget mampir di marketplace Data Pustaka di website kita, Data Pustaka Toko. Terus di marketplace itu ada Shopee, ada TikTok, Tokopedia. Terus juga bisa teman-teman yang suka baca pakai ebook bisa mampir ke Google Playbook sama Gramedia digitalnya kita kayak gitu ya teman-teman. Nanti gak usah bingung-bingung, di bawah nanti Nosa kasih linknya ya teman-teman ya. Nah, boleh banget nih Kak Bastian, sekalian Nosa pengen testimoninya dong gimana nih proses proyeknya terbit di Duta Pustaka nih Kak Bastian. Cepet banget ya, cepet banget. Terus teman-teman di Detak Pustakanya juga responnya juga cepet banget. Saya respon, saya nunggu sebulan apa 2 bulan ya? Ya sekitar, kayaknya sebulan lebih tapi 2 bulan kurang kali ya. Kemarin sempat ada kendala, cuman bukan kendala dari data pustakanya, kendala dari, karena itu akhir tahun, terus pendaftaran ke ISBN-nya juga kayaknya numpuk tuh. Tapi alhamdulillah ya lancar sih. Dan diprediksi tanggal sekian, ternyata sebelumnya sudah terbit. Keren kan? Oke, mantap teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen banget seperti Kak Bastian ya bisa menerbitkan buku dan bisa berbagi pengalaman juga kepada teman-teman calon pembaca yang lain atau calon penulis yang lain bisa banget ya konsultasi. Nah, nanti konsultasinya di mana? Nosa juga taruh di link di bawah di deskripsi episode kali ini ya teman-teman kayak gitu. Nah, closing statement nih dari Kak Bastian di episode kita kali ini. Seru banget ya Kak Bastian ya. Kita diajak kuliah umum nih sebagai Gen Z kayak oh iya ya seperti ini juga ya kayak gitu. Ya juga sih, saya Silakan masih belajar. closing statementnya Kak Bastian. Eh, apa ya, closing statementnya? Tapi saya mau sedikit klarifikasi, nggak kuliah umum ya Mbak, saya malu, saya juga masih belajar. Masih banyak kekurangan. Saya juga closing statementnya adalah, seringkali ya kita lupa siapa kita sih. Coba sempetin aja ya 5 menit untuk kenal diri kita. Saya kemarin sempat melihat video sesuatu bagus banget. Dia bilang, tapi ini akhirnya saya coba praktekkan, bahwa luangkan waktu teman-teman 5 menit aja untuk meditasi di sebelum tidur. Kenapa? Itu tuh cara kita bersentuhan atau terhubung dengan alam secara langsung. Saya pikir iya juga ya. Karena gini, misalkan saya punya saudara saya atau orang tua saya di lain kota. Saya, iya, meskipun sekarang bisa terhubung dengan media sosial, dengan WhatsApp, kapanpun saya bisa komunikasi gitu. Tapi kan itu hanya sebatas visual gitu. Nah, kalau misalkan kita meditasi, sebelum tidur aja, udara kita tuh kayak seolah-olah terhirup juga sama sana gitu. Jadi orang tua saya di sana, atau mungkin yang punya Mbak Nosa punya pasangan, atau Mbak juga punya pasangan, itu ya kita sama-sama dalam frekuensi yang sama gitu, dalam udara yang sama.
terus lebih mengenal diri kita siapa, cuman jangan keluar, tapi ke dalam. Itu sempetin waktu untuk diem. Kita tuh hari ini kehilangan seni untuk tidak melakukan apa-apa nggak ya? Iya nggak, kita tuh hari ini selalu buru-buru gitu. Dari bangun pagi, yang kita cek, alarm ada di mana? Di handphone. Terus kita udah ngelis duluan apa yang udah dipikirin. Kita benar-benar kehilangan seni untuk tidak melakukan apa-apa gitu. Bukan dalam arti yang negatif ya, tapi ya coba deh, biarkan kita, hidup kita udah terlalu cepat lah, kita mulai di phase yang normal aja gitu. Kalau biasanya naik motor udah 100 ya coba pelan-pelan 40, 20 gitu ya, nikmatin aja lah. Gitu sih. Nikmatin pelan-pelan, coba melakukan meditasi dan belajar tidak melakukan apa-apa dalam arti yang positif ya. Nggak buru-buru. Tapi memang prakteknya susah banget. Susah Ngomong banget. gitu kan. Itu pasti akan susah dipraktekkan ya. Susah banget. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Bastian yang udah mau ngobrol sama tim Duta Pustaka dan berbagi nih kepada teman-teman pendengar dan pembaca di podcast Kataloka ini kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin kita menjadi manusia itu bukan soal menghilangkan sisi gelap ya atau selalu tampil sebagai versi terbaik kita gitu. Mungkin juga seperti yang Yung katakan, hidup adalah proses berdamai dengan semua bagian diri yang sadar maupun yang tersembunyi kayak gitu. Nah, persona tetap kita pakai, shadow juga tetap kita miliki, anima dan animus juga tetap bekerja dalam relasi kita. Tapi saat kita mulai mengenal mereka, kita tidak lagi dikendalikan sepenuhnya seperti itu. Jadi yang sudah dijelaskan tadi, individuasi bukan tentang menjadi sempurna, tetapi melainkan menjadi kita yang secara utuh kayak gitu. Jadi untuk teman-teman pendengar podcast Kataloka, terima kasih sudah berjalan nih bersama kami di percakapan episode kali ini. Semoga setelah episode ini kita tidak hanya lebih memahami Kak Iyung ya, tapi juga sedikit lebih jujur pada diri kita sendiri. Oke, saya Yunosa, sampai jumpa di Tambahan Mbak, episode boleh? berikutnya di Tambahan. perjalanan yourself. Gimana? Uh, Nah, awalnya kita buka dari Carl Jung, kita tutup juga dari quotes-nya dari Carl Jung ya. Carl Jung bilang bahwa berpikir itu susah. Itulah kenapa kebanyakan orang hanya menilai. Makanya jangan menilai. Oke, mantap sekali. Ini para Gen Z bakalan ngeklik per bagian ini sih, Kak Bastian. Oke, Oke, teman-teman. Terima kasih udah sejauh ini dan sudah dari awal sampai akhir sudah mendengarkan episode kali ini ya, teman-teman. Jadi, seperti biasa, saya Yunosa. Sampai jumpa di episode berikutnya di perjalanan pulang menuju diri kita sendiri ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.